Oke, selamat berjumpa kembali dalam materi pengukuran dan pemetaan tanah. Kali ini, video hari ini, kita akan membahas mengenai bagaimana merencanakan atau tentang perencanaan trase jalan dari potongan melintang. Dari potongan melintang. Oke, sekedar mereview sebelumnya, kita sudah mempunyai peta kontur. Ya, kemarin kita sudah membuat kontur dengan sistem grid. Ya, ini grid-gridnya. Kemudian ini ada grid-gridnya. Grid-grid dari konturnya. Kemudian kita sudah merencanakan potongan memanjangnya dari sini ke ujung ke ujung. Kemudian kita melanjutkan dari potongan memanjang, kita membuat potongan melintang. 5 section ya, atau 5 potongan melintang. Jadi di sini ada 1, kira-kira aja, 2, 3, 4, 5. Oke. Dengan lebar jalannya ke kanan dan ke kiri masing-masing adalah 3,5 meter ya. Jadi dari sini ke sini 3,5, dari sini ke sini adalah 3,5. Nah, ini di dalam ini sudah ada konturnya. Jadi ini setelah kita buat sebelumnya, ini ada kontur. Jadi ada kontur yang melintasi dari potongan yang sudah kita buat di sini, gitu ya. Nah, ini misalnya konturnya. Nah, kita sudah membuat hal ini. Sebelumnya juga sudah kita membuat satu-satu potongan melintang, yaitu existing level, ya, yang sudah kita buat terlebih dahulu atau kita akan buat terlebih dahulu. Sebelumnya itu adalah sudah menggambar posisi existing level atau tinggi tanah dasar. Oke. Nah, tinggi tanah dasar ini sudah punya 5 section. Ada 5 potongan melintang ya. Ini ada potongan 5 potongan melintang, yaitu potongan melintang tadi ya, ini ya 1, 2, 3, 4, dan ini terakhir adalah 5. Nah, dari setiap potongan melintang ini kita akan membuat trase jalan ya, atau kita bisa sebut kita akan menghitung adalah propose levelnya. Oke, berapa sih tinggi jalan yang akan kita buat ya. Sebagai contoh, misalnya potongan melintang 1, saya tidak akan mengulang bagaimana cara menghitung potongan melintang ininya satu-satu trase jalannya. Kita sudah mempunyai existing levelnya. Oke, ini ya, ini saya tutup. Kita sudah mempunyai ini misalnya tinggi tanah dasar. Kita sudah ada CL-nya, ya. Ini dibuat CL ini adalah center line, ya, center line. Jadi sebaiknya ini kalau akan membuat 5 potongan memanjang, 5 potongan melintang, itu harus sejajar. Harus sejajar dengan center line. Maksudnya apa? Maksudnya, jadi ini misalnya center line, terus satu lagi tanahnya seperti ini misalnya, gitu ya. Atau tingginya beda ya, misalnya. Nah, ini tanah dasar gitu ya. Misalnya ini tingginya berapa ya? Misalnya tingginya 16, misalnya di sini adalah tingginya 16. Elevasi ya, di sini elevasi
Kemudian di sini misalnya tingginya 15 ya. Ini elevasi. Ya, ini harus sejajar. Nah, sebaiknya dari kanan dan kiri itu sesuai dengan rencana trase jalan kita. Berarti dari sini ke sini harus 3,5 meter. Kemudian ke sini juga harus 3,5 meter. Ini saya tidak presisi ya, karena saya tidak menggunakan skala, tapi nanti kalian membuatnya harus menggunakan skala. Jadi harus sama-sama 3,5 meter. Anggap seginilah 3,5 meternya ya. Ini juga sama 3,5 meter. Ini juga sama 3,5 meter. Ya, ini potongan melintang satu. Oke, potongan melintang satu. Ya, ini adalah satu-satu gitu ya. Harusnya satu-satu. Ini juga namanya potongan melintang dua-dua gitu ya. Ini yang satu. Ini yang dua. Ini misal didapatkan seperti ini. Yang sudah kita ketahui di sini adalah existing level. Kita akan membuat propose levelnya. Baik. Nah, untuk membuat propose levelnya, misalnya dari potongan melintang satu ya. Dari potongan melintang satu. Kita lanjut di sini. Dari potongan melintang satu, satu. Kita akan buat tabel. Ya, tabel yang pertama yaitu ada titik. Kemudian ini kita tulis existing level. Oke. Kemudian ini propose level. Kemudian ini cut atau galian. Dan kemudian ini ada fill atau timbunan. Oke, baik. Nah, ini dari potongan melintang satu per satu. Nah, sebelumnya pada existing level kita sudah menentukan titik-titiknya ya. Misalnya di sini saya namakan ini misalnya titik A. Oke, titik A. Kemudian ini titik CL ya, ini titik CL di tengah sini. Kemudian di sini ada lagi titik ya. Misalnya diketahui di sini misalnya sebelum ke 15, misalnya around here misalnya berapa ya? 15, 15,2 misalnya. Di sini misalnya 15,2 tingginya. Kemudian yang terakhir ini adalah titik 1. Kemudian ini adalah titik 2 gitu ya. Berarti kita mempunyai titik A, CL, 1 dan 2. Existing level A yaitu 16 meter, 16,00 meter. Kemudian existing titik CL misalnya di tengah sini. Ya, di tengah sini misalnya di sini 15,4 misalnya ya. CL berarti misalnya 15,4. Ini berdasarkan gambar masing-masing propose level ya. Terus yang titik 1 tadi berapa? 15,2. Dan titik 2 yang terakhir yaitu adalah 15. Oke, kita akan merencanakan propose level dengan kemiringan jalan misalnya 1% atau 3%. Biasanya gini. Nah, kita akan membuat dulu kemiringan jalan itu seperti apa sih? Ya, secara umum potongan melintang jalan ini tidak terlalu curam seperti ini ya, dia smooth sekali. Ini saya gambarnya kecuraman tingginya, tinggi jalannya itu sangat curam. Jadi dia smooth ya, gini. Nah, ini drainase, ini saya nggak rata ya. Nah, ini drainase. Nah, ini jalan, ini potongan melintang jalan. Ini biasanya 1-3%. Tergantung dari jenis jalan apa yang kita bangun. Ini bisa kita lihat dari MKJI. Ya, ini yang tadi saya bilang dari sini ke sini. Nah, ini center line-nya. Ya, dari sini ke sini. Yaitu ini yang 3,5 meter, 3,5 meter. Kita akan membangun
ini potongan melintang ini kita plotkan ke propose level. Ini akan kita masukkan ke propose level di sini. Oke, seandainya kita pakai yang 1%, ya, kita starting point dari titik CL sebagai titik tertinggi. Berarti ini kan CL tadi ya. CL titik tertingginya itu skornya berapa? 15,4 ya. CL. Jadi kita hitung mundur. Jadi cara perhitungannya bisa dilihat di bawah. Kita mulai dari titik CL. CL itu adalah awalnya tingginya berapa? 15,4 ya. 15,4 di sini. Ini 15,4. Kemudian kita akan menghitung tinggi titik A. Ya, tinggi titik A itu jaraknya 3,5 meter misalnya. Ini nanti 3,5 meter A, ya ini ke titik A 3,5 meter. Nanti tergantung dari propose level yang udah dibangun ya, yang udah dibuat ya. Nah, ini misalnya 1,5, terus misalnya ini adalah juga 1,5 meter jaraknya ya. Oke, ini adalah jaraknya. Saya hapus dulu biar tidak membingungkan. Nah, gitu. Kemudian kita akan mencari tinggi di titik A, tinggi rencana di titik A, propose levelnya. CL-nya di tengah sini tadi berapa? 15,4. Berarti kita menggunakan, misalnya kita pakai kemiringannya berapa? Kita ambil 1% aja ya. Kemiringan 1%. Pakai ya potongan melintang, kemiringan misalnya 1%. Kita rencanakan dengan kemiringan 1%. Berarti adalah 15,4 dikurang 1/100. 1/100 itu 1%-nya, dikali jaraknya. Jaraknya 3,5 meter. Oke, 3,5 dari mana? Dari sini. Yang ini. Dari sini ke sini 3,5 meter dari jarak titik A ke CL. Karena tinjauan akhir kita adalah tinjauan awal kita adalah si titik CL. Nah, setelah itu kita jumlahkan hasilnya berapa. Oke, hasilnya adalah 15,365 meter. Oke, di titik A berarti mempunyai propose level atau tinggi rencana jalan sebesar 15,365 meter. Oke, berarti titik CL propose levelnya sama ya, 15,4. Kemudian habis dari titik CL yaitu ada titik 1 dan titik 2. Oke, titik 1 di sebelah sini. Kita lanjutkan. Titik 1 berarti dari CL juga ya. Nah, berarti caranya mencari titik 1 adalah 15,4 sama dikali, kan dia menurun ya, dikurang 1%, 1/100 dikali jaraknya 1,5 meter. Kenapa 1,5? Karena dari titik CL ke titik 1 ini adalah 1,5 meter. Nah, hasilnya adalah kalau kita hitung, hasilnya adalah 15,385 meter. Kita tulis di sini, berarti propose levelnya atau tinggi rencana jalannya adalah 13,385 meter ya. Ini meter, maksudnya seperti itu. Nah, lanjut ke titik 2. Titik 2 adalah titik sebelumnya 15,385 di titik 1. 15,385 dikurang 1/100 dikali jarak yang ini ya. Jarak yang kedua ini 1,5 meter. Jumlahnya 3,5 ya, sorry. Berarti ini jaraknya 2,5. 2 meter lah. Ini kan udah 1,5 yang pertama ya. Ini yang pertama sudah 1,5. Totalnya kan 3,5 ya. Totalnya 3,5 meter. Agar hasilnya ujung ke ujung itu harus sama. Ya, ini berarti sisanya 2
meter. Berarti ini dikali 2 meter. Maka hasilnya adalah 15,365 meter. Nah, ini adalah di titik 2. 15,365 meter. Ini adalah tinggi proposed levelnya. Sudah dapat tinggi masing-masing titik ya. Di titik ujung ya, titik A, yang ujung ke ujung ya, titik A maupun titik 2 itu nih berarti kalau kita plotkan di sini ini adalah titik A, di sini adalah titik 2 gitu ya. Nah, ini harus mempunyai ketinggian yang sama ya. Berarti level di A itu harus sama dengan 2. Kalau dia tidak sama maka jalannya miring. Gitu ya. Kalau tidak sama maka jalannya miring. Nah, ini hasil ini kita plotkan di gambar propose level yang sudah kita punya. Saya akan gambar dengan gambar yang berbeda. CL-nya sama ya. Nah, titik A 15,365 berarti mungkin sekitar di sini. Ya, kita samakan dengan ini jaraknya di sini 15,365. Nah, terus titik 1 berapa? 15,385, mungkin agak ke atas sedikit dari sini titik 1 15,385, kemudian titik 2-nya 15,365 sama ya. Sama yang ini ya. Berarti sekitar di sini gitu ya. Sekitar sini terus kita tarik ke sini. Nah, ini adalah propose levelnya. Di sini bisa kita bikin drainasenya. Nah, ini drainasenya. Untuk ukuran drainase nanti dibahas di bagian mata kuliah yang lain ya. Dibahas untuk ukuran drainasenya. Ini ada ukuran ini, nanti ada dimensi drainasenya, berapa tingginya, itu tergantung dari debit air yang mengalir. Nah, nanti itu dibahas di lain mata kuliah yang lain. Nah, ini adalah yang merah ini adalah si propose levelnya. Ya, yang merah ini namanya si propose levelnya. Jadi seperti ini. Jadi bisa dilihat di sini bahwa ada terdapat galian dan timbunan. Berarti daerah di sini adalah berupa galian. Gitu ya. Area sini berupa timbunan. Besarnya berapa galian dan timbunan ini? Kita lihat di sini. Nah, titik A itu galian atau timbunan. Kat itu galian ya. Ini galian. Fill itu timbunan bahasa Indonesianya. Oke. Titik A, dia mempunyai ketinggian tinggi tanah aslinya 16. Nah, rencananya 13,65. Maka berarti dia harus digali tanahnya karena tanah aslinya lebih tinggi. Besar galiannya berapa? 16 dikurang 15,365. Hasilnya adalah 0,635 meter. Ya, ini satuannya meter. Ini satuannya meter. Oke, ini fill-nya ditutup. Yang ini sama ya, tidak ada galian dan timbunan karena kita bikin titik CL-nya itu sama antara proposed level dan existing level, proposed level dan existing level. Oke, ya sama ya dia berimpit di sini, jadi nggak ada galian dan timbunan. Titik kedua, existing levelnya 15,2. Nah, sedangkan proposed levelnya adalah 13,85. Sehingga daerah di sini ada timbunan. Besarnya berapa? Besarnya yaitu 15,385 dikurang 15,2. Hasilnya adalah 0,185 meter. Ini tidak ada. Sama juga dengan ini. Rencana jalannya 315,365. Sedangkan tanah aslinya ada 15. Berarti kita kurang. Sehingga daerah sini ada besarannya yaitu 0,365. Ini adalah besar cut and fill. Ya, berbeda dengan volume ya. Kalau biasanya ada yang bilang, kalau volume
itu satuannya adalah meter kubik, ya. Sedangkan yang sudah kita dapat adalah baru meter panjang. Untuk merubah ke meter kubik, maka meter panjang yang tadi dikali dengan panjang rencana jalan berapa kilometer, ya, dan dikali dengan lebar rencana jalannya. Oke, ini berapa? Berarti kan lebarnya 3,5 ya. Kali panjang ke sananya berapa? Nih, kalau saya gambarkan panjang kilometernya berapa. Maka kalau sudah dikali seperti ini, maka bisa didapat nanti volume cut maupun atau fill gitu ya. Yang mana? Tinggal dikali saja. Begitu pula dengan contoh potongan selanjutnya, sama. Ya, yang penting poinnya di sini adalah titik di sini, nanti misalnya di sini rencana jalannya, ya. Misalnya di sini yang hijau gitu ya. Nah, misalnya di sini yang hijau, antara hijau-hijau ini, titik yang di ujung di sini sama di ujung di sini tingginya harus sama. Caranya harus sama. Oke. Oke, ini sebenarnya di CL ini kan diambil dari potongan memanjang, ya. Ini diambil dari potongan nih ya. Yang namanya CL itu kan ini ya, yang tengah-tengah ini CL, center line-nya. Ini juga, ini juga, ini juga. Nah, pada potongan memanjang, kita sudah merencanakan potongan memanjang ini juga memiliki kemiringan berapa persen. Tapi karena dia tipis sekali, 0,0 sekian, ini harusnya ada CL-nya ini tidak boleh memakai yang CL aslinya si tanah existing ini. Harusnya CL tidak boleh memakai proposed levelnya. Tidak boleh memakai existing levelnya. CL proposed level tidak boleh memakai CL existing level karena dia ada persenannya lagi. Nah, untuk contoh ini saya samakan saja untuk mempermudah. Seharusnya ini tidak sama, gitu ya. Oke, mudah-mudahan dapat difahami. Ini adalah hasil akhirnya cut and fill dari potongan melintang, potongan satu-satu. Nah, ini yang potongan dua-dua berdasarkan dari gambar kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.